Baik, halo semuanya. Perkenalkan kami dari PJJ Informatika semester 1. Kami dari kelas IT 106 yang merupakan kelompok 1. Kami ingin menyampaikan presentasi rangkuman skrip 1, presentasi chapter 1, mengungkapkan rahasia dengan teknologi. Pembukaan dari This Machine Kill Secret, pembahasan bab 1 oleh Andy Greenberg. Perkenalkan nama saya Davon Hang. Perkenalkan, nama saya Frantiko Pisnau Kurniawan. Perkenalkan, saya Irsyad Fauzan Hanaf. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Izatul Haq. Perkenalkan, saya Sandi Saputra dan satu lagi teman kami yaitu saudara Yakub Faisal nanti akan menyusul pada presentasi ini. Di sini kami semua akan membahas bab 1 dari buku tentang This Machine Kill Secret, karya Andy Greenberg. Bab ini memperkenalkan kita pada dunia di mana teknologi menjadi senjata utama dalam membongkar rahasia dan mengejar kebebasan informasi. Ada banyak karakter dalam novel ini, tetapi yang saya sebutkan hanya karakter utama pada chapter 1, yaitu Julian Assange, pendiri WikiLeaks, mantan perentas cyberpunk, dan aktivis yang menunjukkan kekuatan bocoran digital anonim dengan menerbitkan koleksi rekor materi rahasia perusahaan dan pemerintah. Kedua, Daniel Ellsberg, analis militer dari tahun 1969 hingga 1971, yang menyeludupkan dan membocorkan dokumen rahasia Pentagon Papers ke The New York Times dan 17 surat kabar lainnya. Ketiga, Bradley Manning, prajurit swasta yang pada usia 22 tahun diduga membocorkan sejumlah dokumen rahasia militer dan Departemen Luar Negeri ke WikiLeaks yang kemudian menjadi pengungkapan materi terklarifikasi terbesar yang pernah ada. Keempat, Andrian Lamo, mantan perentas dan pengembara tunawisma yang oleh Manning diakui sebagai pemberi bocoran. Lamo melaporkan Manning kepada penyidik militer. Baik, lanjut ke bagian prolog. Prolog ini mengisahkan percakapan antara penulis dan Julian Assange, pendiri WikiLeaks, di London, di mana Assange menjelaskan konsep keekonomian kebocoran dan bagaimana informasi memiliki peran kunci dalam pasar yang sempurna. Dia membahas rencana WikiLeaks untuk merilis puluhan ribu email internal dari sebuah bank besar Amerika pada awal tahun 2011 dengan tujuan untuk mengungkapkan penyimpangan perusahaan dalam skala besar yang dapat menjatuhkan satu atau dua bank. Spekulasi muncul bahwa Bank of America mungkin menjadi target dan nilai saham perusahaan itu akan turun. Assange yang telah merilis ratusan ribu dokumen rahasia tentang perang Afghanistan dan Irak mengungkapkan rencana menggelek yang lebih besar lagi. Prolog juga menyentuh kabel Gate, di mana 251 ribu kabel Departemen Luar Negeri Amerika dirilis, mempengaruhi dinamika politik global. Dokumen WikiLeaks menjadi inspirasi bagi protes dan revolusi, seperti kasus Mohamed Bouazizi di Tunisia, yang memicu gelombang protes di berbagai negara, termasuk Mesir, Libya, dan Suriah. Pemberitaan global memusatkan perhatian pada Assange dan WikiLeaks, menggambarkan dampak besar kebijakan bocoran informasi mereka terhadap dinamika politik dan revolusi di berbagai belahan dunia. Selanjutnya masuk ke bab pertama, yakni The Whistleblower. Bab ini membuka tirai ke dunia di mana kebebasan informasi dan teknologi menjadi kekuatan utama dalam membuka rahasia. Andy Greenberg membawa kita melalui sejumlah kisah dan peristiwa yang menunjukkan bagaimana teknologi telah menjadi senjata melawan sensor dan ketidaktransparan. Pada bab ini mengisahkan tentang tindakan Dr. Daniel Ellsberg yang memutuskan untuk melanggar izin keamanan selama 13 tahun, melakukan pelanggaran dokumen rahasia terbesar pada abad ke-20 dan kemungkinan besar menghabiskan sisa hidupnya di penjara.
Saat itu Ellsberg menghadapi tantangan untuk menduplikasi 7.000 lembar dokumen rahasia tersebut menggunakan teknologi tahun 1969. Pada saat itu, Rand, tempat Ellsberg bekerja, tidak memiliki mesin fotokopi. Meskipun teknologinya sudah berusia 20 tahun, namun belum banyak digunakan secara luas dan menimbulkan masalah keamanan bagi lembaga yang menangani bahan ultraklasifikasi. Oleh karena itu, Ellsberg membutuhkan bantuan, dan ia menghubungi Tony Russo, rekan kerjanya yang sebagai subversif, untuk membantunya dalam merencanakan kebocoran dokumen tersebut. Selama setahun berikutnya, Ellsberg melakukan upaya besar untuk mengeluarkan dokumen-dokumen rahasia Rand dari gedung tersebut, kemudian mencetak salinan menggunakan fotokopi yang ada di kantor periklanan. Seorang teman yang memiliki pandangan anti perang seperti mereka, proses ini dilakukan pada malam hari di kantor gelap. Ellsberg mencoba berbagai cara untuk menyalin dokumen, termasuk mencoba menyalin 2 halaman sekaligus, tetapi ia mengalami kendala dengan kualitas salinan. Akhirnya ia harus membongkar binder dan menyalin halaman-halaman satu persatu. Selain itu, Ellsberg juga menghadapi masalah ketika hendak memberikan salinan dokumen kepada beberapa senator dan media. Dokumen-dokumen tersebut berlabel top secret secara mentolok, sehingga Ellsberg harus memotong bagian atas dan bawah halaman serta menutupi kaca fotokopi dengan potongan karton yang disebutnya declassifier agar kata-kata rahasia tidak tercetak. Meskipun demikian, beberapa kata masih terpotong oleh declassifier tanpa tanda top secret masih ada di pinggir halaman. Kesulitan-kesulitan ini menjelaskan bagaimana Ellsberg bekerja keras untuk menggandakan dokumen-dokumen Pentagon Papers yang mengungkapkan keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam, meskipun menghadapi tantangan teknologi dan keamanan yang signifikan. Dr. Daniel Ellsberg melakukan serangkaian kegiatan untuk menggandakan dan menyebarkan dokumen rahasia Pentagon Papers yang mengungkapkan keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Setelah menggandakan dokumen-dokumen tersebut di toko fotokopi, Ellsberg pergi ke sebuah tempat makan siang dan diam-diam membuang lebih banyak sisa tanda top secret dari dokumen-dokumen tersebut, sambil berusaha dengan santai mengonsumsi roti manis dan secangkir kopi selama beberapa jam. Proses ini seringkali diwarnai oleh kedatangan polisi setempat karena teman Russo di bidang perikanan tidak terlalu mahir dalam memanipulasi sistem keamanan kantornya, sehingga seringkali terjadi alarm diam yang membawa polisi untuk memeriksa pria yang tampaknya selalu melakukan fotokopi pada larut malam. Ellsberg dengan santai menutup dokumen-dokumen rahasia di samping mesin fotokopi, menyapa polisi dengan sopan dan melanjutkan pekerjaannya begitu mereka pergi. Pada bagian akhir ini sudah mencapai pada bagian kesimpulan. Pada kesimpulan bab 1 yang akan kami bahas yaitu tentang whistleblower, bahwa kesimpulan ini mengatakan bahwa Dr. Ellsberg sementara ini dia bebas, sementara Manning dipidanakan di penjara dan di ruang sel yang menghadapi kemungkinan seumur hidupnya akan ada di jeruji besi. Selanjutnya, pada bab 1 ini juga sudah disimpulkan bahwa peran yang paling penting di sini adalah tokoh utamanya yaitu Julian Assange, seorang pendiki WikiLeaks, suatu platform yang mempublikasikan banyak informasi rahasia yang anonim dari berbagai permasalahan yang ada di pemerintah Amerika Serikat dan juga operasi di luar negeri. Efek dari bocoran ini terdapat banyak gelombang protes dan melahirkan undang-undang privasi, keterbukaan, dan juga undang-undang anti spionase. Meskipun Julia Assange dan Dr. Ellsberg sebenarnya memiliki dua waktu yang berbeda, tahun 71 dan tahun 2010-an, namun mereka memiliki peran yang hampir sama, yaitu sebagai blower atau pengungkap rahasia dari operasi pemerintah dan militer Amerika Serikat. Next.
Berikut adalah beberapa sumari dari beberapa dokumen yang dibocorkan oleh Julian Assange, yaitu ada Iraq Wars. Dokumen ini menyediakan atau membocorkan berbagai operasi militer kekerasan, insiden pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah dan juga militer Amerika Serikat di Irak. Begitupun dengan di Afghanistan di tahun yang sama, dan kejadian yang bersama termasuk taktik militer, footage, video yang sudah disampaikan oleh Julian Assange melalui Wikileaks-nya. Dan terakhir ada Cablegate, yaitu juga di Wikileaks dengan tahun yang sama dengan catatan-catatan operasi intelijen dan juga operasi diplomatik dari Amerika Serikat yang banyak mengundang reaksi daripada penduduk Amerika Serikat sendiri. Terima kasih. Inilah adalah presentasi kami dari kelompok 1 yang membahas bab 1. Kami berharap presentasi ini dapat diterima oleh Bapak dan juga teman-teman. Jika ada feedback, ada masukan, kritik, saran, kami siap untuk menanggapi atau siap untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Terima kasih.